Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Ilham, selaku moderator dari kelompok 4, ingin mempresentasikan analisis hujan dan metode pengukurannya. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Faizal Rizky dengan NPM terakhir 056, saya sendiri dengan NPM terakhir 059, lalu ada Rozaini dengan NPM terakhir 061, ada Gafrila Sabrina Dewi dengan NPM terakhir 066, dan yang terakhir ada Noval Afifah dengan NPM terakhir 069. Jika sudah siap, mari kita mulai saja presentasi kali ini. Baiklah, di sini ada pengertian curah hujan. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul pada tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan sendiri secara garis besar dapat diartikan dengan ketinggian air yang melingkupi atau memenuhi suatu wilayah, dan curah hujan dapat dihitung secara harian, mingguan, bahkan tahunan, sesuai kebutuhan. Lalu pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian analisis curah hujan. Nah, pada penelitian kali ini kita akan memprediksi curah hujan pada bulan Juni tahun 2018 di kecamatan dan kelurahan di Kota Padang. Next. Nah, untuk metode pengukurannya menggunakan metode ordinary kriging. Metode ordinary kriging merupakan metode geostatika untuk memprediksi objek spasial yang tidak diketahui nilainya. Metode ini dapat digunakan pada data yang bersifat stasioner dan mengandung pencilan serta menghasilkan prediksi yang bersifat BLUE atau Base Linear Unbiased Estimator. BLUE sendiri berarti adanya hubungan sempurna, linear, dan pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Oke, kemudian ada analisis data. Di sini yang pertama ada analisis data dengan menghitung semivariogram eksperimental berdasarkan data sampel. Semivariogram eksperimental adalah semivariogram yang diperoleh berdasarkan data sampel, merupakan visualisasi dari korelasi spasial. Yang pertama yaitu melakukan analisis secara deskriptif terhadap data sampel yang menghasilkan bahwa curah hujan tertinggi yaitu sebesar 709 mm. Yang kedua yaitu memilih data yang tidak mengandung pencilan. Pencilan spasial didefinisikan sebagai nilai observasi pada suatu lokasi yang tidak konsisten atau sangat menyimpang terhadap nilai observasi pada lokasi lainnya. Yang ketiga yaitu pengujian asumsi stasionaritas. Pada pengujian ini dilakukan dengan cara memplot data sampel yang tidak mengandung pencilan. Nah, pada diagram di samping diperoleh bahwa fluktuasi data tidak membentuk suatu tren tertentu sehingga data bersifat stasioner. Kemudian menghitung semivariogram eksperimental berdasarkan data sampel. Perhitungan dilakukan pada data yang tidak mengandung pencilan dan bersifat stasioner. Pada tabel di samping itu merupakan hasil perhitungan semivariogram eksperimental. Next. Kembali ke slide berikutnya, semivariogram teoritis dapat diartikan sebagai semivariogram yang digunakan pada proses estimasi. Terdapat 3 model dasar semivariogram teoritis, namun dipilih satu model dan dikenal sebagai model semivariogram terklasikan model semivariogram teoritis. Formulasi model dibentuk dengan cara mensubstitusikan parameter Still dan range ke permukaan semivariogram teoritis. Yang kedua adalah uji kecocokan model. Model yang dihasilkan harus sesuai kriteria sehingga model tersebut valid dan cocok untuk digunakan. Menghitung semivariogram masing-masing model dan menentukan kriteria dengan cara mencari selisih dengan perhitungan semivariogram eksperimental. 6.
dengan plot hasil semivariogram teoritis yang terdapat pada gambar 4. Model semivariogram terbaik. Model semivariogram terbaik dapat dipilih dengan mempertimbangkan Q1 terkecil berdasarkan tabel. Diketahui bahwa model Gaussian memiliki nilai Q1 terkecil, maka dapat disimpulkan model Gaussian merupakan model semivariogram terbaik. Lanjut. Kemudian menganalisis data dengan menghitung estimasi curah hujan Kota Padang menggunakan metode ordinary kriging. Pada jurnal diketahui estimasi curah hujan dilakukan pada 11 kecamatan dan 104 kelurahan di Kota Padang. Hasil estimasi dibagi atas estimasi curah hujan tiap kecamatan dan tiap kelurahan pada bulan Juni 2018. Yang pertama adalah estimasi curah di kecamatan di Kota Padang pada bulan Juni 2018. Dalam tabel diketahui bahwa curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Lubuk Kilangan, yaitu sebesar 227,256 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Kuranji sebesar 190,59 mm. Sementara rata-rata curah hujan di tiap kecamatan di Kota Padang yaitu sebesar 202,403 mm. Kemudian estimasi curah hujan tiap kelurahan di Kota Padang pada bulan Juni 2018. Diperoleh hasil bahwa curah hujan tertinggi terjadi di Kelurahan Batu Gadang yaitu sebesar 227,117 mm. Curah hujan terendah terjadi di Kelurahan Kuranji yaitu sebesar 167,521 mm. Sementara rata-rata curah hujan tiap kelurahan di Kota Padang pada bulan Juni 2018 yaitu sebesar 198,816 mm. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode ordinary kriging, dalam mengestimasi curah hujan Kota Padang pada bulan Juni 2018, dapat disimpulkan bahwa curah hujan tiap kecamatan dan tiap kelurahan itu berbeda, di mana di tiap kecamatan terjadi digolongkan sebagai hujan sedang dengan curah hujan berkisar antara 190 sampai 190,059 mm sampai 227,256 mm. Sedangkan pada tiap kelurahan digolongkan sebagai hujan sedang dengan curah hujan berkisar antara 167,521 mm sampai 227,117 mm. Berikut adalah daftar pustaka di mana kita mereview jurnal tersebut. Baiklah, sampailah di akhir slide. Sebelumnya saya mengucapkan maaf jika ada kesalahan dan kurang dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.